dia dilakukan pidana denda. Oleh karena itu dalam terdakwa yang dituduhkan dia dituntut dengan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang bertentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan bunga kurungan selama 6 bulan. 4. Menangkap dan menaikkan dari terdakwa dikurangkan hukuman dari pengadilan tersebut. 5. Menegakkan terdakwa berada tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa A. Barang bukti dengan perkara PDPD Sumsel 1, 2, 3 Perkara itu digunakan dalam perkara terdakwa yang terkait. Kedua, digunakan dalam perkara terdakwa yang terkait dan terkait. Ketiga, mantan Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Alek Nurdin yang juga mantan Ketua DPD Golkar Sumsel malam ini divonis oleh Majelis Hakim Tipikor yang bersidang di PN Palembang dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dan tanpa dikenai uang pengganti. Nah, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut mantan Bupati Musi Banyuasin ini dengan hukuman 20 tahun penjara dengan uang pengganti $30.000. Ya, tapi ternyata di vonis hakim malam ini hanya diputuskan 12 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Alek Nurdin menyatakan secara spontan akan mengajukan banding karena tidak menerima putusan tersebut, karena dia merasa tidak pernah menerima dan mengambil keuntungan dari kasus ini. Dalam persidangan ini memang Alek Nurdin dikenai 2 kasus, yaitu pembangunan Masjid Sriwijaya dan juga gas yang melibatkan perusahaan daerah PDPDE. Demikian Alek Nurdin secara spontan menyatakan banding dan keberatan atas vonis yang ditujukan kepadanya. Tentu saja saya tidak setuju dengan keputusan ini dan saya menyatakan banding. Dan sebelumnya setelah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hal yang sama diberikan kepada penuntut umumnya. Ya, dengan demikian persidangan perkara ini selesai dan ditutup. Vonis tersebut, kuasa hukum Alek Nurdin juga menyiapkan memori banding. Padang jaksa sebagai terdakwa lain itu, tempat lain. Saya sidang para kuasa hukum menyatakan menolak vonis tersebut dan siap menyampaikan memori banding pada persidangan. Ya, balik aku. Tunggu yang itu ya. Bagian yang pertama mengenai PDPDE dan yang kedua mengenai hibah atas Masjid Sriwijaya. Di masjid rekan saya, kami hibah ditambah juga nanti oleh rekan. Yang pertama sudah kawan-kawan dengarkan apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Yang pertama tentunya kami ingin sampaikan bahwa terdakwa Alek Nurdin tidak dikenakan uang pengganti, dalam pengertian bahwa beliau tidak ada mendapatkan peser pun mengenai uang yang dituduhkan sebagai kerugian keuangan negara.
ya, itu sebenarnya ekuivalen atau aksiomanya jikalau dia tidak terbukti menerima uang, itu sebenarnya bahasa lain tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena antara perbuatan melawan hukum dengan penerimaan atau penjualan keuangan negara itu sifatnya hubungan kausalitas. Jadi saling berhubungan, sebab akibat. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya pembelaan kami telah kami lakukan secara maksimal, tetapi itu tidak dipertimbangkan oleh majelis. Ya. Banyak hal yang kami sudah sampaikan, misalnya soal izin prinsip usaha patungan. Itu sesungguhnya didasari oleh perjanjian kerjasama yang usianya di bawah 1 tahun. Oleh Perda 7 2000, jikalau perjanjian itu di bawah 1 tahun, tidak perlu mendapatkan persetujuan gubernur atau notabene tidak perlu mendapatkan pertimbangan badan pengawas. Nah, ini tidak dipertimbangkan oleh majelis, tetapi lebih mendengarkan ke arah pertimbangan atau tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Jadi banyak hal sesungguhnya yang kami telah lakukan sesuai dengan Perda 7 2000. Ya, tetapi ya balik lagi kita harus menghormati putusan ini. Karena apa? Karena upaya banding untuk berikutnya telah saudara dengar dari Pak Alex selaku terdakwa bahwa beliau secara langsung mengajukan banding tanpa pikir-pikir. Nah, itu berarti bahwa beliau tidak setuju dengan putusan. Ya, karena apa? Karena jauh dari yang diharapkan, jauh dari apa yang dilakukan oleh beliau. Sesungguhnya tidak seperti itu, tidak seperti yang dibacakan atau tidak seperti yang dituntut oleh penuntut umum. Jadi oleh karena itu, hitungan beberapa hari ke depan kami akan mengajukan mendaftarkan banding yang telah dikemukakan oleh Pak Alex. Saya kira untuk sementara demikian mengenai PDPDE gas. Dan ada saya sedikit mau tambah ya, karena menganggap penting. PDPDE gas itu sesungguhnya pada waktu dilakukan permohonan kepada BP Migas tanggal 13 Oktober, sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan untuk pembangkit kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api. Tetapi karena kemudian terkendala masalah pembangkitnya, kemudian ada putusan para gubernur di wilayah Sumatera bagian selatan yang namanya Belaja Sumba untuk mengalihkan, karena ada krisis listrik, krisis energi, untuk mengalihkan sebahagian daripada energi itu ke Jambi. Karena apa? Karena Jambi ini sebahagian besar hutan tanaman industrinya berada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, yang kedua, tadi dipertimbangkan oleh majelis bahwa penunjukan secara langsung seolah-olah dipersalahkan. Padahal itu menurut aturan BP Migas, setiap daerah penghasil migas itu boleh ditunjuk secara langsung. Tidak perlu lelang, tidak perlu apa, karena dia diberikan hak prioritas karena daerah penghasil migas. Nah, itu. Jadi ini hal penting. Yang kedua, soal rangkap jabatan. Rangkap jabatan itu sesungguhnya yang diatur jikalau internal PDPDE, sedangkan ini lintas PDPDE. Dan sesungguhnya pertimbangan ahli yang kami hadirkan dari Universitas Indonesia bahwa pada umumnya usaha-usaha BUMN, usaha BUMD selalu menggunakan orang-orang dari BUMN atau dari BUMD untuk menjaga kepentingannya. Nah, ini sesungguhnya, jadi rasionya tidak seperti itu. Tetapi kalau dipertimbangkan oleh majelis lain, nah nanti kan kami juga masih punya hak-hak untuk melakukan pembelaan secara tertulis dalam banding dan kerja. Jadi banyak hal ya dalam memori banding yang akan kami sampaikan, tentunya semua akan kami kupas apa yang dipertimbangkan oleh majelis setelah kita nanti dapat putusan secara lengkap. Saya kira untuk sementara dari saya selaku yang diberikan tanggung jawab PDPDE, nanti ditambah rekan saya dan Ibu Nurmala mengenai hibah. Silakan. Bu, ada tambah sedikit. Saya menambahkan mengenai putusan kreatif dengan putusan tadi ya, karena pertama dikatakan tidak ada proposal, faktanya ada proposal dan saksi mengakui yang pada tangan proposal itu Marwah Indian mengakui. Kemudian dikatakan bahwa anggaran dana hibah itu bertentangan dengan rekomendasi
Menteri Dalam Negeri. Padahal itu kan kembali lagi sudah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, dibahas lagi di DPR, itu pun kembali ke daerah. Kalau daerahnya mampu, dianggap mampu, boleh itu. Dan namanya rekomendasi atau evaluasi itu tidak harus mengikat. Kemudian dikatakan lagi perubahan anggaran tidak ada persetujuan dewan. Itu tidak merubah anggaran karena memang anggarannya sudah dianggarkan. Kemudian mengenai kerugian negara, itu kerugian negara Majelis Hakim menyampaikan hasil Universitas Tadulako ya. Nah, dasar diadilinya para terdakwa ini kasus Masjid Sriwijaya ini berdasarkan hasil audit Universitas Tadulako. Ternyata audit itu dikesampingkan dan hakim menggunakan perhitungan sendiri dengan mendasarkan pada perhitungan ahli ke lapangan yang hanya 7,9% fisik pekerjaan. Tetapi Majelis Hakim menyampingkan LHP dari Inspektorat sebagai tindak lanjut dari BPK yang mengatakan cuma ada kelebihan bayar sebesar 967 juta. Padahal itu kita ajukan sebagai bukti. Kemudian saksi-saksi yang di sidang sebagai tim ahli yang mengikuti ke lapangan meriksa fisik pekerjaan juga mengatakan betul hasil LHP itu, tapi itu dikesampingkan oleh hakim. Ada satu hal yang paling penting bagi kami, baik kasus PDPDE maupun kasus Masjid Sriwijaya, Pak Alex Nurdin itu sama sekali tidak terbukti menerima uang baik dalam kasus PDPDE maupun dalam kasus Masjid Sriwijaya. Jadi tidak ada menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri. Makanya dia dibebaskan dari pasal 18 tentang uang pengganti. Jadi dia hanya kena pidana, tidak ada kewajiban membayar uang pengganti. Oleh karena itu hal yang paling penting secara umum tidak terbukti bahwa dia ada menerima atau menggunakan baik dana hibah maupun dana PDPDE. Tadi sudah disinggung oleh klien kami, asal tahu saja ya putusan Edi Hermanto sebelumnya perhitungan daripada kerugian negara yang digunakan perhitungan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang itu tidak dipakai. Di sini kan 64 miliar kan, pengadilan tinggi nggak dipakai, Tadulako nggak dipakai. Jadi itu yang paling penting. Dan tadi sudah didengar, sudah disampaikan rekannya juga, Pak Alex Nurdin dengan tegas mengatakan tidak menerima putusan itu dan menyatakan banding. Nah, jadi bukan hanya Alex Nurdin, kami juga menyatakan banding. Dalam waktu dekat kalau putusan selesai kita akan menyusun memori banding dan kami yakin sampai hari ini ya kita masih berkeyakinan klien kami tidak bersalah. Kami menghormati proses hukum yang ada tapi kami tidak terima. Dan segera didaftarkan ya? Iya, didaftarkan. Ya, jadi saya hanya merangkum saja dari apa yang disampaikan oleh rekan kami awal bicara. Jadi yang pertama adalah kami menghormati putusan dan pertimbangan hakim yang diberikan dalam putusan tadi. Hanya namun demikian kita sungguh masih keberatan dengan pertimbangan tersebut. Karena apa? Dalam nota pembelaannya sudah kami sampaikan, semua sudah kita kupas dan sebagainya. Dan namun demikian tidak ada satupun fakta yang kita anggap dalam persidangan tadi tidak disinggung sama sekali. Disampaikan. Ya, salah satu ambil contoh adalah tentang surat keputusan gubernur untuk peruntukan tanah yang 15 hektar tadi harus dikatakan oleh majelis hakim harus dengan persetujuan DPR dan sebagainya. Tidak pernah ada narasi atau ketentuan yang mengharuskan itu. Kita ambil contoh satu di antara beberapa pertimbangan hakim yang sangat tidak ada proposal dan sebagainya. Jadi mohon untuk disampaikan bahwa mengingat dan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk pertimbangan hakim dan sebagainya, kami tadi disampaikan sendiri oleh Pak Alex bahwa kita akan mengajukan banding per hari ini. Dan nanti administrasi kita akan lengkapi setelah kita mendapatkan salinan putusan. Ini ada itu. Kalau untuk kepentingan umum termasuk masjid tidak perlu lagi persetujuan DPR. Itu saja. Jadi kelihatan saja di masyarakat, hakim pun mendapat bahwa Pak Alex tidak ada menerima keuntungan dalam bentuk apapun. Itu saja. Untuk rekening tadi? Kalau rekening tadi karena terbukti Pak Alex tidak ada menerima uang dalam tadi, makanya rekening diblokir. Dikembalikan. Seluruhnya, Pak? Seluruhnya tanpa terkecuali. Baik nama Pak Alex maupun nama istrinya. Ya. Ada berapa rekening?
Ada 6 rekening itu kita dibuka ya, semua ya? yang nama Pak Alex dibuka, yang nama Ibu Eliza juga dibuka, Dan gironya. dan gironya juga. Saya kira itu aja ya. Oke Pak.